luar tadi. Wah, caci maki, omongan keras, sampai katakan apalagi sampai mukul nggak ada. Ngomong keras saja nggak sempat. Karena apa? Karena kita udah ngomongin dulu, kita sudah jelaskan watak kita itu apa. Ini loh, saya itu gampang marah, saya itu gampang ini. Dan ternyata ketika ya akhirnya kita dengan seperti itu kita jadi tahu itu. Oh, istri saya ternyata gampang marah juga ternyata itu kan. Oh, istri saya gampang marah, istri saya gampang marah, saya keras, istri saya keras. Wah, ini repot ini. Ternyata begitu sifatnya itu. Nah, berarti kita sudah paham. Kalau lagi sama-sama marah jangan ketemu. Nah, kan repot ini. Nah, tapi saya paham. Oh, pokoknya nanti kalau kita selain memahami orang lain, menyampaikan diri kita itu bagaimana, maka kita juga harus memahami kita itu seperti apa. Misal saya sendiri contoh. Saya itu kalau melihat problemnya itu masih marah terus. Tapi kalau ditinggal pergi, nanti balik itu sudah dingin. Nah, maka berarti kan sudah paham karakternya kan? Oh, berarti karakter saya adalah kalau lagi marah, mending segera pergi, nanti kalau sudah dingin baru balik. Nah, kalau seperti itu, kita sudah mengenali diri kita sendiri, maka insya Allah aman itu. Nggak pakai ribet-ribet itu. Ini ya sudah marah, ya sudah langsung. Nggak usah keluar omongan apa-apa, langsung pergi saja itu. Ini, langsung pergi. Ini. HP matikan misalkan, nanti nunggu dingin dulu kan. Nah, begitu sudah paham, oh ya ini sudah dingin, sudah ketemu teman, sudah dingin, pulang. Ini. Dan bagi seorang laki-laki yang harus senantiasa dia itu karena dia itu adalah sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin itu bukan berarti dia itu terus harus senantiasa orang itu kalah semua dengan dia, tidak. Itulah kenapa dikatakan itu yang namanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok itu. Kan tulang rusuk itu. Dari tulang rusuk yang bengkok. Ini kira-kira ini walaupun ini istilah. Ya, ini istilah maksudnya bukan benar-benar dari tulang itu. Ini tulang rusuk yang bengkok yang sebelah sini nih. Sebelah sini ini tulang rusuk yang melindungi apa? Jantung. Ini perempuan itu fungsinya melindungi jantung kita itu. Jantung dalam organ tubuh adalah sangat vital, bahkan yang paling vital. Itu jantung itu. Nah, perempuan itu memastikan kita itu hidup kan begitu. Terlindungi. Tapi problemnya adalah dia itu tulang rusuk bengkok. Tulang bengkok. Sementara kita harus meluruskan. Ini bawaan perempuan memang begitu, bengkok gitu. Maka wajib meluruskan. Ketika engkau keras maka dia patah. Ketika engkau terlalu lembut dia itu tetap bengkok. Maka harus paham betul kita itu memahami watak daripada istri. Salah satu contohnya adalah seorang suami wajib mampu untuk bisa minta maaf duluan. Wah, ini berat ini, Pak. Berat ini. Nggak usah peduli yang salah siapa. Nah, karena di dalam kitab undang-undang perempuan tidak pernah salah. Pasal nomor 1, perempuan pasti benar. Nah, itu masalahnya itu. Perempuan pasti benar itu. Nah, ini bercanda, tapi memang beneran itu. Nggak peduli siapapun yang salah. Pokoknya laki-laki minta maaf duluan. Karena apa? Karena kalau laki-laki tetap mau ngeyel, itu di rumah, walaupun jelas-jelas yang salah perempuan, itu kira-kira di rumah panas apa enggak itu? Nggak enak. Mending minta maaf duluan, baru nanti apa? Baru nanti dibetulin. Kalau di dalam ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming itu, pitching and leading. Ikuti baru pimpin.
Ikuti dulu, baru pimpin. Minta maaf dulu. Begitu sudah minta maaf, komunikasinya bagus, baru disampaikan seharusnya kamu begini. Ini. Iya, jangan langsung Bang. Kan ada seninya itu kan. Masuk kayak Ini. kasus khusus. Insya Allah lebih paham otaknya. Kalau sudah 12 tahun, 15 tahun belum paham kebangetan ini. 16 tahun, Mbak. Wah, 16 tahun. Ini. Karena itu bagian daripada pendidikan. Laki-laki sebagai qawwam, sebagai pemimpin, tentu dia itu wajib menempatkan dirinya sebagai pemimpin. Ini, sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, jangan pernah lupa. Pemimpin itu diantaranya adalah yang paling mendasar adalah pemimpin itu paling anti dinasehati. Jadi kadang-kadang maaf, ya bener maksud istri itu bener, tapi ketika suami kok dinasehati istri itu mesti marah dulu itu. Merasa apa? Merasa sebagai pemimpin itu, wah ini kok menjatuhkan harga diri itu. Banyak yang seperti itu. Memang dasarnya begitu. Makanya komunikasi ini sangat penting sekali. Ya, komunikasi. Di dalam mendidik, wajib suami itu adalah sebagai pemimpin, mengarahkan keluarganya. Jangan malah kebalik. Nah, jangan malah kebalik, ada suami kok malah tiap hari diperintah-perintah sama istrinya, apapun harus tanya istri dulu. Wah, ini repot ini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan seorang laki-laki kemampuan, kalau ada 10 bagian, ya, ada 10 bagian, 9 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian daripada akalnya, 1 adalah bagian pada nafsunya. Ini untuk laki-laki. 9 untuk akal, 1 untuk nafsu, tapi 1 untuk malu itu. Makanya laki-laki itu sebenarnya nafsunya 1 sih sebenarnya. Kalau dia lagi pakai akalnya, itu suami nggak apa, seorang laki-laki itu nggak kepikiran nafsu itu. Lagi kerja fokus, mau ada apa saja, ada perempuan cantik nggak peduli. Itu kalau lagi pakai akal itu. Nah, cuman masalahnya malunya 1 juga. Jadi laki-laki hiasan malunya hanya 1, makanya agak kurang, nggak punya malu gitu. Nah, ini. Kenapa kok Allah kasih 9 bagian daripada akal? Karena dia akan diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk memenuhi nafkah, sehingga dia itu mampu bekerja, mampu fokus ini untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara perempuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan 9 bagian, itu adalah nafsunya, 1 bagian daripada akalnya, 9 bagian rasa malunya. Jadi sebenarnya kalau malunya perempuan hilang, ini bahaya banget ya. Kenapa? Karena nafsunya berapa? 9. Bagian akalnya 1, bagian nafsunya 9 itu sebenarnya. Tapi oleh Allah dihiasi dengan rasa malu berapa? 9. Inilah yang menjaga. Makanya perempuan itu harus selalu dia itu dihiasi dengan rasa malu. Kalau sampai perempuan hilang rasa malunya, hancur. Mohon maaf, zaman sekarang itu adanya aplikasi dan lain sebagainya, itu perempuan joget-joget dan lain sebagainya, itu malunya hilang itu. Kalau malunya sudah hilang, repot. Tinggal nafsunya yang 9, akalnya 1. Repot apa enggak? Mengendalikannya repot apa enggak ini? Pasti repot ini. Ini. Itu ya. Nah, ini maka wajib seorang laki-laki adalah dia sebagai seorang pemimpin, maka dia wajib memimpin istrinya. Pemimpin juga punya kewajiban adalah diantaranya termasuk melindungi, mendidik dan lain sebagainya, mengarahkan dan lain sebagainya. Ini kewajiban keempat bagi seorang laki-laki atau seorang suami terhadap istrinya. Adapun yang kelima, maka kewajiban bagi seorang laki-laki terhadap istrinya
adalah dia wajib memberikan perhatian. Nah, ini wajib pakai perhatian. Bukan berarti saya sudah perhatian karena apa? Sudah auto debit tiap tanggal 1. Nah, itu bukan perhatian itu. Perhatian itu adalah bagaimana dia itu berkomunikasi, berinteraksi dengan istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika Rasul itu perhatian. Ini contoh, langsung contoh real dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu dengan Sayyidah Aisyah misalkan, Rasul itu ketika pernah suatu ketika pulang dari berdakwah malam-malam, biasanya sudah lebih gasik, ini kok sudah malam. Belum ketika pulang ketuk pintu salam, ternyata tidak ada jawaban. Maka akhirnya Rasulullah itu kemudian tidur di depan pintu, pakai pelepah kurma, tidur depan pintu. Ini kenapa tidur dekat pintu? Khawatir kalau pergi jauh nanti malam-malam dibukakan pintu oleh Sayyidah Aisyah, kok nggak ada. Nah, maka tidurlah di depan pintu. Begitu ternyata pagi, itu ternyata Sayyidah Aisyah ternyata di mana? Sayyidah Aisyah pun karena kecapean nunggu Rasul, kalau tidurnya di kamar takut nanti kalau ternyata nanti dibangunkan ada tidak bangun, tidak mendengar ada suara salam, maka tidurnya di dekat pintu. Jadi ternyata sama-sama di dekat pintu. Bagaimana Rasul sabarnya malam-malam capek dari berdakwah, pulang malam, ternyata enggak dibukain pintu, enggak pakai marah, cukup langsung gelar pelepah kurma, tidur, selesai. Coba sekarang kita, coba Mas Wahid ini malam ini pulang ternyata kemalaman, enggak dibukain pintu, kira-kira bagaimana itu? Jurus silat muncul itu. Lewat jendela. Ini betul lah kira-kira. Kita kira-kira yang mana ini? Ya, bisa dobrak